Hai Ibu, ngumpul yuk. Selamat datang kembali Ibu di podcast Teman Kubu bersama aku Andari Nitrina dan Aku Nadia Sarah. panggilan kepada ibu-ibu cewek bumi. Mari ngumpul di sini Bu. Ya, karena hari ini nih kita mau bahas lagi tentang kurikulum sekolah nih Bu, yang kayaknya cocok banget sama ibu-ibu yang cewek bumi ya Un ya. Iya, yang concern sama sustainability. Kami ini tahu gitu ya, kami ini punya info. Ternyata ada nih di Bandung di tengah kota sekolah yang concernnya itu sama sustainability gitu ya. Ada ini tuh dimasukin ke dalam kurikulum sekolahnya. Yuk kenalan Ibu sama Miss Aci. Halo Ibu, perkenalkan saya Miss Aci, saya guru di Sequoia School PGKG-nya ya, Playgroup and Kindergarten-nya, seperti itu Ibu. Terima kasih banyak ya Miss Aci udah main-main ke podcast temanku Bu. Iya, mungkin kalau misalnya saat ini nih kita kan berdua lagi concern banget dengan Iya. pendidikan dan kurikulum sekolah yang ternyata yang pernah kita bahas juga nih di episode sebelumnya, kalau banyak banget ternyata kurikulum sekolah yang sekarang di Bandung juga lumayan nih udah mulai Iya, banyak. beragam. Nah kemarin kan kita udah bahas nih tentang pendekatan Waldorf, Waldorf ya. ya. Nah sekarang tuh kebetulan kita ada kesempatan nih ngobrol sama Miss Aci untuk ngomongin tentang Sequoia itu sebenarnya ngambil kurikulum itu kurikulum apa sih? Boleh dijelasin Miss Aci? Oke, kalau di sekolah kami ya, di Sequoia School sendiri itu, kami tuh untuk kurikulum itu kami mengikuti dari pemerintah ya, yang sekarang sedang berjalan itu adalah kurikulum merdeka. Tapi di sekolah kami juga menyisipkan kurikulum khas Sequoia yang kami sebut dengan green curriculum. Kenapa disebut green curriculum? Ya seperti tadi sudah Ibu buka ya. Jadi di Sequoia itu kita concern terhadap sustainability atau how to save the earth ya, karena kita tahu ya di hari ini bumi kita tuh seperti apa. Nah, dan kita tahu si nilai ini itu harus diterapkan dari tingkat yang paling Kecil. Iya, yang paling kecil, anak-anak ini. Nah, makanya di sekolah kami tuh concern banget terhadap itu, makanya kami memasukkan yang namanya green curriculum di kurikulum sekolah kami, seperti itu. Wah, Masya Allah. Ini kayak apa namanya? Aku kayak baru aware gitu ya. Padahal kan ini tuh di tengah kota Bandung ya lokasinya ya, Sequoia School tuh Iya ya. betul, jadi sebenarnya lokasi kita itu awalnya ada di Jalan Aceh. Nah itu tuh masih bersatu dulunya 2 tahun yang lalu. Itu primary dan PGKG itu ada di satu lokasi di Jalan Aceh. Nah tapi kebetulan di tahun lalu di 2023 itu lokasi kami PGKG itu pindah ke Jalan Cendana. Jadi benar-benar di tengah kota sekali ya, lokasinya strategis lah gitu. Iya, ada sekolah yang concern terhadap sustainability gitu ya. Biasanya aku menemukannya tuh yang agak-agak ke pinggir gitu loh. Atau ke atas ya gitu iya, atau ya. ke atas untuk sekolah-sekolah yang concern ke alam gitu ya bisa dibilang. Nah, apa namanya? Boleh gak sih Miss Aci digambarkan gitu ya? Dikasih tahu nih ke ibu-ibu tentang gambaran sekolahnya tuh di Sequoia School tuh kayak gimana sih gitu, pembelajarannya mungkin, fokus utama sekolah dan lain-lain mungkin. Oke, kalau pembelajaran kayak sudah tadi bilangin ya, kalau untuk fokus kita tahun ini ya pokoknya kita akan selalu mengikuti dari kurikulum pemerintah. oke. Pemerintah maunya seperti apa. Tapi kita sisipkan juga ya si green curriculum ini sesuai dengan misi sekolah kami ya. Untuk tetap menjaga sustainability. Nah tapi selain itu mungkin yang orang banyak belum tahu itu di sekolah kami juga memasukkan kebiasaan Montessori. Jadi kami tidak full Montessori school, tapi kita memasukkan juga kebiasaan Montessori seperti itu. Jadi kami menggabungkan seperti kayak 3 lah, ada 3 macam gitu. Ada kegiatan kurikulum merdekanya, ada si kegiatan greennya, ada juga kegiatan Montessori kayak gitu Ibu. Kalau misalnya kita boleh tahu lebih lanjut gitu ya, yang termasuk kegiatan green curriculum itu seperti apa, yang Montessori itu seperti apa sih kalau di yang TK dan PG-nya ya? Oke, kalau untuk green kurikulumnya itu kan emang kalau buat anak-anak kita belum bisa yang kompleks banget ya. Jadi kita itu dimulai dengan kayak memilah sampah. Jadi di kelas itu tempat sampah kita ada 3 Ibu. Kalau di Sekolah itu kita punya organik, inorganik, sama kita juga yang biohazard. Jadi kayak anak-anak kalau ada yang pakai masker, kadang-kadang kan kalau lagi sakit ya, tapi anak-anak namanya anak-anak kadang-kadang mereka buka aja. Nah kita mengajarkan kalau untuk yang masker itu harus dibuangnya ke tempat sampah yang kuning nih, yang biohazard. Terus kayak sampah-sampah mereka kalau sisa-sisa makanan kalian harus buang ke yang organik ya. Yang plastik-plastik itu kalian buang ke yang inorganik. Terus kita juga
beberapa selama berkala kita juga suka ada kegiatan menanam di sekolah kayak gitu, membersihkan sekolah kayak gitu sih. Sama pokoknya kita memperkenalkan ngasih tahu nih movement kita tuh lagi seperti ini nih, anak-anak diperkenalkan tentang macam-macam polusi, terus kita lihat kasih contoh di sekitaran mereka tuh seperti apa kayak gitu. Nah kalau untuk Montessori-nya karena kita emang bukan full Montessori school, jadi kita ada pembiasaan Montessori selama kita kan 5 hari sekolah ya, jadi tiap hari itu kita bagi ke dalam 5 aspek si Montessori-nya, ada language, ada language, ada sensorial, ada culture, ada IPL atau apa ya IPL tuh? Kayak kegiatan sehari-hari lah ya, sama math. Jadi tiap hari itu kita bagi misalnya untuk kayak di level aku ya di K2 itu atau di KGB di hari Senin itu anak-anak hanya belajar tentang berkegiatan Montessori-nya itu tentang language. Nanti di hari Selasa mereka akan berkegiatan yang sensorial. Di Rabunya culture, Kamisnya math, dan Jumatnya nanti yang practical life. IPL tuh practical life. Jadi kayak latihan sehari-hari kayak belajar nyapu, kayak gitu cuci-cuci ini sendiri. Bahkan kemarin kita ada kegiatan kayak nyemir sepatu, kayak gitu-gitu. Seru banget sampai nyemir sepatu pun jadi masuk ke kurikulum sekolah ya. Itu kalau misalnya boleh tahu nih, dari Miss Aji sendiri kalau misalnya ngajarin anak kurikulum apa sih ngajarin anak nyemir sepatu kayak tadi tuh itu tuh sebenarnya mengajarkan apa sih, kan mungkin ibu-ibu kayak mikirnya ngapain diajarin anak-anak kayak gitu. Nah ya itu kan practical life yang mungkin kelihatannya kayak anak-anak kan masih kecil ya, kapan mereka menyemir sepatu lagi gitu. Nah hal-hal kayak gini tuh ya sebenarnya bukan hanya untuk nyemir sepatunya ya, tapi itu termasuk ke kegiatan motorik mereka juga kan. Nyemir sepatu tuh harus teliti gitu kan, harus pelan-pelan, terus ngasih tahu mereka ini ada gerakan halus, gerakan kasar seperti apa, terus fungsinya semir sepatu tuh apa sih, itu kan buat gerakan mereka sama kayak sikat gigi. Nah ini tuh harus biar bersih, biar merata kayak gitu sih, lebih ke ya namanya practical life ya. Mereka mungkin sekarang mereka belum butuh, tapi suatu saat kan mereka akan keluar, mereka nggak akan sama-sama kita lagi. Nah kita mempersiapkan itu ketika nanti kita mengirim mereka keluar, kemampuan-kemampuan dasar ini sudah mereka punya karena kita sudah latih dari sekolah. Nah biasanya kebiasaan ini kita latih di sekolah, ibu-ibu kaget ketika anak di rumah bisa, loh kok anak saya bisa ya, padahal nggak diajarin ya karena di sekolah kita coba itu gitu. Kelihatannya sederhana tapi ternyata detailnya iya juga ya, ada gerakannya, terus memahami tujuan kayak gitu-gitu ya Miss ya ternyata. Oke. Nah apa namanya untuk Miss Aici itu berarti kan ini tuh bekerja di Sequoia School tuh berarti sebagai guru kan ya. Apakah untuk menjadi guru di Sequoia School punya apa ya ketentuan khusus, kualifikasi khusus gitu mungkin? Kalau dari background Miss Aici apakah sama gitu dengan kualifikasi dari sekolah? Ya mungkin kan kalau untuk menjadi guru rata-rata di mana-mana sebisa mungkin masih yang satu rumpun ya, seperti dari lulusan psikologi atau dari jurusan PG PAUD, karena kan terutama untuk anak-anak ini kita nggak bisa asal comot gitu ya, harus benar-benar yang bisa ngerti gitu, karena dealing sama anak-anak kan beda ya sama dealing dengan orang dewasa gitu. Kalau untuk background kebetulan ya sudah cocok ya, karena saya kebetulan ini S1-nya di psikologi, kemudian sempat memiliki kesempatan untuk lanjut ngambil masternya di PG PAUD. Nah itu sih yang membuat saya oh ya ini nih jadi guru TK itu emang saya suka gitu ternyata gitu. Kalau di Sequoia sendiri mungkin yang nilai plusnya itu kalau kita bisa berbahasa Inggris dengan baik itu jadi nilai plus untuk jadi guru Sequoia itu. Karena kebetulan di sekolah kami itu untuk di level KGB kayak saya itu anak-anak itu sudah 80% menggunakan bahasa Inggris. Bahasa pengantar Ya itu bahasa Inggris pakai ya? bahasa Inggris. Kecuali kalau memang kita ada kegiatan berbahasa Indonesia ya, itu kita pakai bahasa Indonesia. Tapi untuk kegiatan yang lain itu kita 80% menggunakan bahasa Inggris kalau untuk di level KGB. Tapi ibu tidak perlu khawatir, nanti kalau di Sequoia anaknya harus bisa bahasa Inggris, tentu enggak ya. Justru dilatih Iya ya? justru itu kan kita dari level paling kecil tuh dari kelas, kalau kita ada itu kita tuh startnya dari kelas root. Kelas root itu di usia anak 1 sampai 2 tahun. Bayi Udah bisa dong? iya baby itu kita sudah punya sebenarnya Udah di Sequoia. ada, Ya oke. kelas root. Terus lanjut kita ada ke kelas branch. Kelas branch itu usianya 2 sampai 3 tahun. Dari kelas branch kita ada kelas live.
Kelas live itu di usia 3 sampai 4 tahun. Nah kalau kelas live kita punya 2 macam. Ada yang 3 kali seminggu, ada yang full 5 kali seminggu. Kayak kakak-kakaknya di KJA dan KJB. Oke. Nah kalau untuk kelas branch itu sebenarnya dia kayak 3 kali juga sama kayak kayak live ya. Nah kalau root itu kalau kelasnya dibuka itu biasanya cuma 2 hari aja kayak gitu. Kalau untuk KJA dan KJB-nya itu sudah 5 hari. Nggak Kayak gitu. apa? Apa pohon. Pohon. Iya, keren. iya itu balik lagi karena ya emang sequoia itu kan sequoia itu nama pohon kayu yang terkenal di luar itu pohonnya tuh kuat tinggi. Nah besar itu sequoia school dari situ. Harapannya sekolah itu bisa menjadi seperti pohon itu gitu ya. Kalau untuk kelas KJ-nya itu kita masih bunga-bungaan nih, jadi masih berhubungan sama si pohonnya gitu namanya. Sunflower ya kalau nggak salah Miss Aci. Ya Miss Aci ini gurunya KJB Sunflower gitu. Oke, kalau misalnya dari Miss Aji sendiri nih setelah jadi guru selama ini di Sekoya gitu ya. Kan sekarang tuh memang seringkali dianjurkannya anak-anak tuh disesuaikan nih sekolahnya sama dia tuh minatnya kemana gitu ya. Nah kalau misalnya dari Miss Aci sendiri yang dilihat tuh kalau misalnya anak-anak yang masuk ke Sekoya itu biasanya punya karakteristik apa sih? Ada gak sih karakteristik khususnya? Kalau karakteristik khusus anak-anak itu nggak ada ya, karena semua anak-anak tuh jelas 18-18-nya tuh di kelas tuh semuanya beda gitu ya. Oke, 18 ya isinya 18 kalau untuk kelas KG itu kita di 18, tapi kalau untuk di kelas live Lebih itu kita kecil. maksimalnya 16. Kalau untuk branch itu kita di 14. Jadi emang nggak terlalu besar kelasnya karena supaya tiap anak ya mendapatkan attention yang sama dan di tiap kelas itu kita ada 2 guru. Oke, Kalau nggak di kelas sendirian ya? ya nggak sendirian. Nah kalau di kelas yang playgroup itu malah kita ada helper juga. Jadi gurunya dibantu sama helper untuk yaitu membantu Handling anak ya. terhandle semuanya. Jadi kalau untuk karakteristik khusus sih sebenarnya nggak ada ya Ibu ya. Iya. Jadi anak-anak yang kayak gimana pun kita akan terima di Sekoya itu ya kita tujuannya untuk membangun itu supaya si anaknya bisa nanti jadi anak yang ya tentunya semua orang mau ya anak yang baik. Nah ini sih nilai plusnya itu kita pengen anak-anak aware sama lingkungan mereka sama si bumi kita tuh sudah tua, bumi kita itu butuh bantuan dan bantuan itu bukan dari orang dewasa saja loh nak. Iya. Selain orang dewasa kalian juga bisa ambil peran di sini. Nah peran kalian dari hal tersimpel yaitu pilah dong sampahnya gitu, buang sampah harus di tempat sesuai dengan kita udah pilah kayak gitu sih. Malah kayaknya anak-anak di Sekoya ini lebih jago udah daripada aku pilih sampahnya. Iya, kadang-kadang kita suka bingung ini masuk kemana ya sampahnya. Ya karena kadang-kadang mereka kalau di kelas kecil kan kadang-kadang mereka lupa ya. Iya. Tapi mereka itu akan selalu tanya dulu sama missnya. Oke. Miss ini masuknya ke tempat sampah yang mana ya? Iya. Itu jadi mereka pun kadang-kadang Aware gak ya? asal buang gitu. Tapi daripada salah gitu mungkin atau Ih, aku pengen pinter. bagus nih gitu masuknya sesuai. Mereka tuh akan nanya lagi untuk make sure bener gak. Atau kadang-kadang mereka datang ke kita tuh udah dengan mereka tahu jawabannya. Miss Iya, ini iya. masukin ke organik kan? Iya. Cuman kadang-kadang yang namanya anak ya masih butuh reassurance. Jadi mereka akan tanya lagi gitu ke kita. Kalau secara bangunan gitu ya Miss Aci aku penasaran deh kayak gimana sih apakah di sana rumput atau misalnya kelasnya berupa kayu-kayu atau gimana sih? Jadi kalau untuk kelas kita masih kelas biasa, cuman emang disesuaikan banget dengan kebutuhan anak ya seperti spacing, terus si rak-raknya itu udah disesuaikan. Untuk Montessori aja tuh kita ada rak udah disesuaikan dengan harinya. Ini yang sensorial hari apa ini apa udah disusun juga gitu. Kalau rumput emang kita pasti ada ruang terbuka ya namanya di sekolah itu ada rumputnya juga gitu. Anak-anak masih bisa bermain di area rumput itu juga kayak gitu sih. Oke. Kalau misal dari aku sih agak tertarik sama ini nih. Kalau di Montessori sendiri dan di Sekoya sendiri gitu ya. Kalau ngajarin math supaya menyenangkan itu gimana sih? Kan sering kali ya apalagi kita zaman dulu kayaknya tuh pelajaran matematika tuh paling menakutkan gitu. Ya. Kalau math itu, kalau untuk math secara Montessori itu kan semuanya pakai alat. Otomatis akan lebih happy ya anak-anak dibanding dengan kita belajar langsung gitu tanpa ada ini. Nah alat-alat Montessori math itu aku gak bisa ngomong banyak, saya gak bisa ngomong banyak masalah Montessori. Karena kita memang tidak sedalam itu. Cuman kita menggunakan alat-alat Montessori ini. Nah biasanya dengan menggunakan alat-alat Montessori ini mereka jelas terbantu karena si Montessori itu jelas. Kayak kita menghitung 5 itu ada beats, misalnya pakai beats. Beatsnya kan ada ya 5, mereka bisa menghitung 5 terus dilihat angkanya. Mereka
mereka mulai dari tingkat yang paling bawah tuh kita tracing bentuk angka 5 tuh kayak apa sih. Terus mana sih fisiknya 5 tuh seperti apa dari si beadsnya kayak gitu sih. Karena masih konkret itu Mm-mm, ya. karena kalau buat anak-anak kan harus jelas tuh, harus terlihat gitu kan. Gak bisa abstrak kayak kita. Iya. Kayak 5 tuh kita kan bisa kebayang kalau anak-anak emang harus kelihatan 5 tuh apa 1, sih. 2, 3, 4, 5 Bisa gitu pakai ya. beads, bisa pakai stick. Itu ada juga road namanya stick panjang itu. Mereka bisa membandingin. Nih 1 tuh pendek loh roadnya. Tapi kalau 10 kan panjang banget Oh, nih kayak gitu. ha-ha. Jadi emang mereka bisa ngebandingkan. Oh iya ya kalau 1 tuh kecil, pendek. Kalau 10 tuh tinggi, besar. Kalau yang beads itu oh iya ya kalau 1 tuh cuman sedikit ya. Tapi kalau 10 ini banyak ya gitu. Jadi kayak gitu sih mereka sejauh ini selama saya ngajar di KJB mereka happy-happy aja sih. Iya, kalau iya, harus iya. ketemu berkegiatan si math-nya Montessori itu mereka happy kayak gitu. Bisa dipraktekkan juga di rumah berarti ya, sesimpel kita kumpulin kancing Nah misalnya itu ya. betul. Jadi sebenarnya kadang-kadang kan ibu ada yang suka kan alat Montessori mahal nih. Iya. Ya, Gitu ya. 400 ya kalau nggak salah namanya. Macem-macem ya alat Montessori itu ya sekarang sih udah banyak yang tidak resmi Montessori-nya Iya. juga, tapi emang itu serupa gitu emang, tapi emang tetap pricey. Nah tapi itu ibu bisa dari hal terkecil kayak ibu Androni tadi bilang kancing kita kumpulin gitu kan. Kalau buat anak yang masih kecil bisa dimulai dari si warna gitu-gitu, atau misalnya apapun di rumah. Semua itu sebenarnya kalau buat Montessori bisa jadi kegiatan Montessori karena tidak harus terpaku pada si alat Montessori-nya yang itu. harus beli itu ya, bisa menggunakan apapun Bisa yang ada di menggunakan rumah apapun. sebenarnya gitu ya. Nggak perlu check out di Shopee. Tinggal cek aja Bu, kancing ibu yang copot mana nih, kumpulin aja gitu. Bisa jadi kayak gitu ya. Terus kalau buat sensorial itu kayak yang kita biasanya bilang itu kayak sandpaper. Sandpaper itu kan sebenarnya kertas amplas. Ibu-ibu tinggal cari aja kertas amplas yang paling halus. Itu kan tetap ada tekstur ya. Iya. Kalau mau tinggal dibentuk aja Bu. Nomor-nomornya tinggal gunting sendiri. Itu kreativitas ibunya lagi ya. Tinggal ditempel misalnya mau cari duplex atau dus. Nanti itu bisa jadi kita kayak sandpaper number istilahnya. Kalau buat si Montessori-nya itu bisa bikin sendiri juga sebenarnya. Ya, that way Kayak jadi gitu. lebih fun gitu Iya. ya belajar Bisa matematika. ngajakin juga anaknya untuk bikin bareng Nah gitu itu ya. betul Bu. Jadi kegiatan Montessori itu sebenarnya tidak hanya terpaku sama di situ. Itu kita bisa juga bikin macam-macam sendiri. Bisa kerjain sama anak-anak. Oke, balik lagi ke tadi ke Sequoia School. Kalau dari Miss Caca sendiri sebelumnya pernah mengajar di tempat lain? Saya itu kebetulan sebelum mengajar di Sequoia School itu saya ngajarnya di tempat kegiatan bermain anak ya. Cuman emang ini anak-anak kecil juga. Setelah saya tahu bahwa callingnya saya nih kayaknya mengajar deh. Akhirnya saya memutuskan kayak kayaknya saya harus coba ngajar di sekolah formal. Karena Oke. itu pasti beda banget gitu kan dengan di tempat bermain anak gitu ya. Yes. Jadi akhirnya setelah masuk sekolah gini ya. Oh ternyata saya suka nih. Dan ya memang kayaknya ini pilihan paling tepat lah untuk saya gitu jadi guru. Oke, boleh diceritain sedikit mungkin apa sih yang berbeda dari yang sebelumnya? Mungkin apa ya, karakteristik Sequoia yang benar-benar menonjol bagi Miss Aci gitu saat ini yang bikin jatuh hatinya itu. Oke, mungkin ya itu ya si sustainability. Mungkin sebelum ini saya emang sama nih masih kurang aware terhadap itu ketika masuk ke Sequoia. Oh ternyata emang kita harus begini ya gitu kan. Bahkan yang kadang kita nggak tahu kayak World Ozone Day. Mungkin buat sebagian orang Iya. apa Aku sih World juga nggak Ozone tahu. Day? Iya sama. Kita belum tahu ya. Saya ketika masuk Sequoia, kita itu selalu di Sequoia itu kita merayakan Hari-hari yang- hari-hari yang kadang-kadang orang-orang nggak tahu emang ada ya World Ozone Day. Sejak saya masuk Sequoia saya tahu ternyata seluruh internasional itu ada hari yang disebut namanya World Ozone Day, di mana kita merayakan waktu itu tuh kayak ada sebuah conference di Amerika yang meneliti tentang bahwa lapisan ozon kita tuh ternyata sudah tidak baik-baik Setipis saja seperti itu. Oh my God. Itu kan kita mungkin kalau ke sekolah yang lain kita nggak akan tahu tuh karena Iya, itu iya. juga secara halayak umum aja nggak semua orang tahu kan. Nah ketika masuk Sequoia kita tahu tuh ternyata ada ini ya gitu kan. Oh ternyata emang si masalah sustainability ini sudah ada sejak jauh-jauh hari. Iya. Karena maaf ya saya lupa tahun tepatnya, tapi yang jelas itu tuh udah agak lama. Entah itu di tahun 70-an atau tahun 80-an. Berarti kan sudah cukup lama ya, sedangkan kita Iya. udah di tahun 2000-an nih. Cuman orang-orang baru concern bangetnya ya akhir-akhir Iya. ini gitu. Padahal Saat sudah urgent nih. padahal
sudah ada lama banget itu sih. Terus ya akhirnya yang bikin terasa nyaman di sekolah ini ya karena ketika ada di sekolah formal itu lebih teratur ya kita kayak. Terus saya juga jadi lebih bisa mengenal anak dengan kayak saya harus nulis report perkembangan anak-anak masing-masing. ada yang seperti itu ya di situ. Jadi kan emang tiap bulan itu saya ada monthly report di mana saya harus tulis kejadian-kejadian yang terjadi selama 1 bulan di tiap anaknya. 18 anak itu. 18 anak itu. Wah. Biasanya ada yang sistemnya dibagi sama partnernya karena kan kita 18 anak tuh dibagi. Cuman emang ada monthly report itu ada beberapa macam. Nah kebetulan karena saya guru baru, saya izin sama partner saya buat, Miss boleh nggak tahun ini saya pegangnya 1 report yang ini ya, tapi full 18-nya saya yang pegang. Kebetulan partner saya sangat suportif banget, jadi ngasih saya izin untuk ini karena kalau dibanding dengan report yang lain, si report yang saya pegang ini emang Paling butuh ringan. saya detail banget. butuh Nah ringan itu justru. yang justru itu yang saya pengenin tuh tahun ini emang. Di sekolah formal tuh saya emang harus merhatiin anak-anak bener-bener secara detail ya satu persatu. Karena kalau di tempat sebelumnya kan itu anak-anak ke kelas sama orang tuanya. Jadi ya ibaratnya saya jadi fasilitator, ya udah saya hanya memfasilitasi anak-anak untuk main sama-sama. Kalau di sini kan saya harus bener-bener ngelihat nih hari ini si anak A ini ngapain aja sih dia. Iya. Atau misalnya anak ini ada beda kayak gitu sih. Jadi emang harus bener-bener detail sih itu sih. Berarti orang tua juga nggak perlu khawatir ya, karena di sekolah juga guru-guru mengenali banget nih anak-anaknya kayak gimana, apa yang jadi kekuatannya kayak gitu Betul. juga Miss Aji paham berarti ya. Iya karena kan anak-anak tuh kita bisa lihat dari kegiatan mereka bermain aja gitu. Kalau misalnya anak-anak yang kita let's say dia emang anak-anaknya kreatif, main banget nih. Mereka tuh pas main pasti akan, Miss boleh minta kertas, Oke. Miss aku mau pinjam spidol ya, Miss aku mau pinjam pensil warna ya. Dan itu mereka pasti akan melakukan itu terus gitu. Menggambar itu, dan kita bisa lihat dari awal masuk nih, saya kayak masuk KGB nih gambarnya masih begini. Makin kesini pemilihan warna dan macam-macam itu kelihatan gitu. Atau misalnya anak yang emang goodnya di math, kita bisa lihat ketika kita kasih latihan-latihan, anak ini bisa solve lebih cepat dibanding teman-temannya. Atau dari language, kayak kita kasih gitu kan, terus mereka harus kasih, misalnya kita kasih contoh ngomong, kalau yang emang oke itu mereka akan cepet banget nangkepnya kayak gitu sih. Jadi emang kita juga bisa ngelihat. Nah karena di Sequoia itu, ini saya bahas ya sedikit. Jadi di Sequoia itu kita ada yang namanya student presentation. Itu dilakukannya itu di akhir semester 1. Nah student presentation ini kita akan bagi anak satu kelas itu ke dalam subjek-subjek yang memang mereka unggul. Gitu. Jadi kita sesuaikan. Misalnya anak ini dia unggulnya di art and craft nih. Nah saat student presentation itu si anak akan bikin art and craft. Jadi dia akan melihatkan kemampuan ke parentsnya. Mami ini loh. Nah jadi sebenarnya bukan berarti yang lain tidak bisa, tapi dipilih itu ketika yang emang si anak lebih menonjol di satu subjek dibanding subjek yang lain kayak gitu. Tapi misalnya ini menarik banget ya, karena tadi itu kan ngomongnya ketika presentasi tuh bakat dia yang paling unggul akan ditunjukkan. Tapi kalau di sehari-harinya di kelas kan pasti beda ya, kayak tadi ada yang unggulnya di language, ada yang di art and craft, ada yang di math. Nah itu ketika pembelajaran di kelasnya itu apakah ada dibedain gak, misalnya karena dia udah unggul banget di math nih, jadi dia belajarnya yang lain daripada yang gak terlalu unggul di math kayak gitu, ada kayak gitu gak? Enggak sih, kalau untuk itu kita tetap samain. Karena kalau di anak kecil kan kadang-kadang mereka masih ada kok dia beda sih. Nah itu kita mengurangi perasaan dia merasa beda, jadi semuanya tetap sama. Tapi biasanya kalau khususnya di kelas saya ya, di kelas Sunflower itu, ketika emang ada satu anak yang unggul, kita ngajak anak ini untuk help temennya. Jadi gak semuanya saya atau partner saya yang turun ngebantu anak. Kita ngajarin anak-anak bahwa kamu tuh bisa help your friend juga loh with your ability kayak gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya dan partner itu suka, kalau misalnya kita lagi kasih nih math, terus anak ini udah selesai, terus kita suka tanya, kamu mau bantu gak temennya? Mereka tuh akan lebih seneng, ngerasa wah kata Miss berarti aku bisa bantuin teman. Ditambah mereka tahu biasanya kalau udah gitu nanti akan dapat reward kayak stiker. Kan kita kan punya star charts tuh di kelas, biasanya ketika anak-anak behaviornya lagi oke gitu kan, kita akan kasih si stiker itu, termasuk ya gitu. Jadi itu memotivasi mereka juga kadang-kadang, oh temen aku udah dapet nih, berarti aku harus bisa juga nih supaya aku bisa dapet juga. Dan itu work banget kalau untuk di kelas Sunflower tuh kayak gitu. Wah keren ya, ternyata
anak-anak tuh bisa sepengertian itu ya ternyata. Dan sesimpel cuman sebenarnya sepele ya dikasih stiker, tapi kan itu kan jadi Iya. anak tuh merasa dianggap loh kalau dia tuh bisa melakukan itu, dan itu penting banget lah buat anak menyadari kalau dia tuh bisa ya, karena betul. kadang-kadang dia bisa tapi sama support sistemnya tuh tidak disupport gitu ya, Iya, dia benar. jadinya nggak ngeh kalau aku tuh sebenarnya menonjol di sini loh. Iya, kadang-kadang seperti itu ya. Oke, nah, itu tuh berarti tadi tuh untuk kegiatan yang ada di PG dan TK ya, Miss Aci. Kalau untuk yang SD tuh Miss Aci bisa kasih gambaran nggak ya kira-kira sama atau gimana? Nah, untuk SD itu nanti akan lebih advance ya yang pasti. Tapi kebiasaan kita ini yang dari TK itu pasti akan dibawa ke SD. Oleh karena itu, kita selalu menyarankan kalau bisa nih dari yang SD PGKJ di Sequoia lanjut di SD Sequoia lagi. Kenapa di Oke. primary Sequoia? Karena supaya si kebiasaan baik yang sudah kita bawa ini dari yang udah kita bangun bisa Berlanjut. ditingkatkan Oh, terus, ditingkatkan. bahkan terus diingat gitu sama si anak, nggak hilang gitu. Karena terus ya sustainability-nya kayak gitu. Kalau untuk program di SD ya kurang lebih sama sih. Dan ada entrepreneurship-nya kalau di SD. Saya kurang bisa menjelaskan banyak untuk entrepreneurship di SD. Cuman di SD tuh ada itunya juga gitu. Tapi si green-nya nggak dihilangkan. Nah, sedikit informasi, Sequoia School itu dapat award dari Jabar sebagai sekolah yang punya awareness terhadap lingkungan sekitar. Karena kan kebetulan sekolah yang di Aceh itu dekat sekali dengan kawasan Cikapundung. Nah, jadi anak-anak itu ada hari yang mereka memang ikut bersih-bersih lingkungan sekitar sekolah kalau di primary itu. Oke. Gitu. Makanya kita dapat award itu karena kita adalah salah satu sekolah di Jawa Barat yang sangat aware terhadap kepedulian lingkungan di sekitar. Anak-anak itu nggak apa-apa ya pada diajak bersihin sungai? Mereka happy sih, anak-anak tuh happy. Jadi kita kadang-kadang mikir anak-anak emang mau ya gitu. Iya. Mungkin karena emang mungkin karena emang mereka sudah biasa dari kecilnya kita tanamkan itu. Ketika mereka lanjut di sana dari kelas 1 itu mereka semakin happy gitu. Apalagi di Sequoia Primary itu setahu saya semua angkatan itu harus kenal. Kakak kelas 6 itu akan kenal sama adik P1-nya. P6 tuh akan kenal sama P1-nya. Saya lupa nama programnya apa, tapi ada satu hari di mana mereka tuh berkegiatan sama-sama. Jadi si primary 5, 6 itu akan berkegiatan sama adik-adiknya di yang kelas bawah. Kelas kecil. Jadi semua tuh kenal, bahwa kita kadang-kadang nanya, kamu tahu nggak itu kakak siapa? Mereka akan tahu namanya gitu. Jadi nggak aware lah, pokoknya semuanya tuh kita saling kenal di Sequoia tuh gitu. Si kakak-kakak kenal adiknya kayak gitu. Mungkin kalau sama PGKJ karena kita pisah ya emang kita nggak ini ya, cuman di primary itu gitu. Jadi kedekatan antara anak-anaknya pun terjalin kayak gitu. Iya, berarti sampai saat ini baru ada sampai SD ya? Iya, sampai saat ini kita baru sampai SD. Didoakan aja semoga Sequoia bisa segera buka SMP. junior high school ya. Jadi bisa terus berlanjut gitu. Sustainability ininya, semangat sustainability-nya. Oke deh kalau gitu, ini kan obrolannya seru banget kayaknya Sequoia tuh gitu ya. Kalau misalnya ada ibu-ibu cewek bumi panggilan lagi nih, kalau misalnya ada yang tertarik pengen tahu lebih lanjut tentang Sequoia School, ke Sequoia School boleh kemana Miss Aci? Oke, boleh langsung dicek aja ke IG-nya di Sequoia School, Sequoia_School_ Bandung. Sequoia-nya Oke, itu Sequoia Sequoia pakai huruf Q, nanti mungkin bisa di Nanti ini ya kita taruh di bawah. di description box ya. Itu aja sih kalau di sana. Nanti kalau mau nanya-nanya lebih lanjut nanti diklik aja link di bio-nya, nanti bisa ada tuh admin SD sama admin TK. Karena kebetulan SD itu kita udah buka untuk tahun depan. Udah mulai buka nih, deket-deket ini akan buka lah sebentar lagi nih buat. Jadi mungkin ibu-ibu yang cari sekolah SD mau tertarik nanya-nanya ke Sequoia School, boleh cek nanti di IG-nya, terus tanya langsung aja ke admin kayak gitu. Kalau misalnya pengen ngobrol langsungnya sama Miss Aci boleh nggak nih? Kalau mau ngobrol tentang sekolah boleh, nanti boleh ke IG saya aja, ada Astri Latifah _3 kali. Nanti kita kasih juga linknya di description box. Iya, terima kasih banyak ya Ibu sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih banyak Miss Aci sudah Sama-sama. bercerita tentang Sequoia School. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung ya ke Miss Aci ataupun ke IG Sequoia School. Dan kalau mau ngobrol sama kami langsung di Instagram juga boleh di @temankubu, atau mau sapa-sapa kami langsung ke IG pribadi boleh @andarunitrina dan Nadia Sarahwe.
Terima kasih banyak Ibu sekali lagi, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah Ibu.